The Group of 20 atau dipersingkat G20 dibentuk pada tahun 1999, merupakan sebuah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 11 negara di Uni Eropa yang merupakan bagian dari G20. Di antaranya merupakan Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, dan juga Turki. Yang dibahas di G20 itu merupakan isu-isu global yang terutama terkait dengan ekonomi seperti stabilitas keuangan, perdagangan, kebijakan, dan keberlanjutan setiap tahunnya. Kepresidenan G20 bergilir dari satu negara ke negara lain, dan kali ini Indonesia mendapat kesempatan untuk memegang jalannya G20. G20 yang pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Sejak 2008, G20 menghadirkan kepala negara KTT, dan pada 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan, dan sejak saat itu G20 terdiri atas jalur keuangan atau Finance Track dan jalur Sherpa atau Sherpa Track. Sherpa diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT atau Summit. Jenis-jenis pertemuan G20 itu ada 3. Yang pertama, konferensi tingkat tinggi atau KTT Summit. Dan yang kedua itu ministerial dan deputies meetings atau pertemuan tingkat menteri dan deputi. Dan yang ketiga merupakan kelompok kerja atau working groups. Dan ini menurut CNBC Indonesia, Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa dengan menjadi presiden di 2014 secara strategis untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global, terutama pada masa pasca pandemi COVID-19. Dari aspek ekonomi, ada beberapa manfaat langsung, yakni peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai 1,7 triliun hingga 7,47 triliun, dan peningkatan tenaga kerja sekitar 33.000 orang di berbagai sektor. Selain itu, bagi Indonesia, ini menjadi momentum untuk menampilkan keberhasilan struktural yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund, dan tentunya ini akan mendorong kepercayaan diri dari investor global untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan. Sementara itu, dari aspek pembangunan sosial, Erlangga mengatakan Indonesia berpeluang mendorong topik terkait dengan produksi dan distribusi vaksin. Sebagai amanat Presiden ke-20, Indonesia akan mendorong koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang seimbang dan membuat G20 adaptif terhadap krisis. Memperjuangkan kepentingan nasional di forum global termasuk ke transformasi digital dan ekonomi inklusif. Tujuan dari G20 dapat disebut adalah menyebutkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, dan juga inklusif. Terbukti dari G20 yang dapat merangkul negara-negara di dunia maupun negara yang berkembang ataupun yang masih bersama-sama mengatasi krisis, terutama di kawasan Asia, Amerika Latin, dan juga Rusia.